Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah yang telah memberi berbagai macam kenikmatan, keimanan, keislaman, keihsanan, kesehatan, rizki, dan banyak yang lainnya. Salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh, mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akan membahas tentang surat Yunus. Apa rahasia surat Yunus? Peristiwa-peristiwa apa? Dan apa yang harus kita lakukan untuk mengamalkan surat Yunus ini? Maka perbanyak membaca Al-Quran surat Yunus sehingga pahalanya begitu besar. Surat Yunus. Surat Yunus terdiri dari 109 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, kecuali ayat 40, ayat 94, ayat 95 yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah. Surat ini dinamai surat Yunus karena dalam surat ini terutama ditampilkan kisah Nabi Yunus alaihissalam dan pengikut-pengikutnya yang teguh imannya. Pokok-pokok isinya diantaranya tentang keimanan. Al-Quran bukanlah sihir. Allah mengutus alam semesta, mengaturnya, menciptakannya dari arsy-Nya. Syafaat hanyalah dengan izin Allah, wali-wali Allah, wahyu Allah yang menerangkan yang gaib kepada manusia. Allah menyaksikan dan mengamat-amati perbuatan hamba-hambanya di dunia. Allah tidak mempunyai anak. Tentang hukum menentukan perhitungan tahun dan waktu dalam perjanjian matahari dan bulan. Hukum mengada-adakan sesuatu terhadap Allah dan mendustakan ayat-ayatnya. Kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan kaumnya, Nabi Musa dengan Fir'aun dan tukang-tukang sihir, kisah Bani Israel setelah keluar dari negeri Mesir, Nabi Yunus alaihissalam dan kaumnya. Manusia ingat kepada Allah di waktu kesukaran dan lupa di waktu senang. Keadaan orang-orang baik dan orang-orang jahat di hari kiamat. Al-Quran tidak dapat ditandingi. Rasul hanya menyampaikan risalah. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Surat Yunus mengandung hal-hal yang berhubungan dengan pokok-pokok kepercayaan, lenyapnya syirik, pengutusan Rasul, hari berbangkit, hari pembalasan, dan hal-hal yang berhubungan dengan pokok-pokok agama sebagaimana biasa didapati dalam surat-surat Makkiyah. Lalu ada enggak hubungan surat Yunus dengan surat Hud? Kedua surat ini sama-sama dimulai dengan alif lam ra. Kemudian diiringi dengan menyebutkan risalah nabi-nabi yang diutus Allah dan menerangkan kedudukan para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan.
Yang kedua, kedua surat ini pada pertengahannya sama-sama menerangkan tentang keingkaran orang-orang kafir terhadap Al-Quran, bantahan terhadap orang-orang yang menganggap kepalsuan risalah para rasul, keingkaran kaum musyrikin terhadap pokok-pokok agama. Kemudian kedua surat ini sama-sama ditutup dengan seruan agar mengikuti Rasul, bersabar terhadap semua tindakan jahat kaum musyrikin, istiqomah dan bertawakal kepada Allah. Yang ketiga, sama-sama menerangkan kisah para nabi, tetapi kisah para nabi yang disebut dalam surat Hud bersifat menjelaskan apa yang telah disebut dalam surat Yunus. Pada umumnya, apa yang diutarakan dalam surat Hud merupakan penjelasan dari apa yang telah disebutkan dalam surat Yunus. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Perbanyaklah membaca surat Yunus, karena dalam surat Yunus banyak peristiwa-peristiwa penting dan pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.